Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini untuk tema 6 subtema yang kedua untuk materi bahasa Indonesia, Ustazah akan melanjutkan yaitu kelanjutan dari subtema 1 yaitu teks non-fiksi. Kalian di tema 6 subtema 1 kemarin kalian sudah mempelajari pengertian dari teks non-fiksi. Sekarang di subtema yang kedua, Ustazah akan menjelaskan bagaimana kita menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks atau membaca secara intensif. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Kita perhatikan di materi PJJ Bahasa Indonesia kali ini. Di sini dicontohkan satu paragraf. Kita diberi tugas menemukan mana yang termasuk kalimat utamanya. Di sini air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Menurut kalian, mana kalimat utamanya? Kalau kita lihat di sini, maka kalimat utamanya adalah air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Ini adalah kalimat utama dari paragraf tersebut. Berikutnya, kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalau tadi berarti air sampai titik, nah itu namanya kalimat utama yang ada di dalam paragraf. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Sekarang bagaimana kita menentukan, kalau tadi kita menentukan kalimat utama, sekarang menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Sekarang kita lihat di sini bagaimana kita bisa menentukan
gagasan utama dari paragraf berikut. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Kalian perhatikan di paragraf ini terdapat berapa kalimat? Kita hitung. 1. Siswa sampai kewajiban, 1 kalimat. Kewajiban sampai hak, 1 kalimat lagi. Apabila sampai sekolah, 1 kalimat lagi. Jadi paragraf ini terdiri 3 kalimat. Sekarang kita tentukan mana kalimat utamanya. Kalimat utamanya siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Ini kalimat utamanya. Sekarang kita tentukan mana dalam kalimat utama itu gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah siswa tidak dapat terlepas dari kewajiban. Ini masuk gagasan utama dari kalimat utama suatu paragraf. Berikut menggali informasi dari teks non-fiksi. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Informasi dari teks dapat diperoleh dari menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya, kita dapat merangkum gagasan utama dalam bentuk teks. Kalau paragraf yang Ustadzah contohkan tadi, berarti di sini gagasan utamanya adalah siswa tidak terlepas dari kewajiban. Itu gagasan utamanya. Kalau menentukan kata kuncinya, berarti di sini ada kata siswa, kemudian kata kunci yang kedua yaitu kewajiban. Berikut menulis gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Setiap paragraf dalam teks memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu
paragraf. Inilah penjelasan Ustadzah, yaitu melanjutkan, yaitu teks non-fiksi, di mana dalam teks non-fiksi itu terdapat beberapa paragraf. Dalam satu paragraf akan kalian temukan kalimat utama, gagasan utama, dan kata kunci. Demikian pembahasan Ustadzah. Kalian bisa membaca penjelasan yang lebih mendetail lagi dari buku tema dan LKS. Untuk tugas, menunggu link yang nanti Ustadzah share pada pertemuan bahasa Indonesia berikutnya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.